Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadi Ramawan. Saya dari Angkatan 11 Kelompok 1. Di pagi hari ini, saya akan menemani kalian. Di sini saya sebagai moderator dalam podcast singkat kita pada pagi hari ini. Dan hari ini kita akan bongkar dapur birokrasi. Nggak cuma kita omongin yang indah, tetapi kita juga omongin yang sisi gelap atau black practice, supaya kita nggak masuk ke dalam lubang yang sama. Bersama ada 4 narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Mbak Ririn, kedua adalah Bapak Andri, ketiga adalah Ibu Peria, dan keempat adalah Ibu Erlin. Oke, pada sesi pertama pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Ririn. Halo Mbak Ririn. Halo. Selamat pagi. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah juga Mbak. Oke, langsung kita ya Mbak. Boleh. Oke, kita akan membahas pada sesi pertama ini adalah good practice. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang digitalisasi pelayanan. Oke, dengar-dengar Mbak Ririn memiliki unit kerja yang sukses dan dapat penghargaan karena sistem perizinan baru ya. Tolong ceritain dong Mbak. Ya, alhamdulillah. Jadi di instansi kami ini ada yang namanya One Stop Digital Portal. Nah, di itu ada dulu kalau bawa berkas itu bertumpuk-tumpuk ya. Nah, sekarang udah full digital. Nah, hasilnya ini adalah indeks kepuasan masyarakat tuh jadi meningkat. Jadi yang paling penting nih itu untuk memutus pungli dan mempermudah masyarakat. Wow, keren banget ya Mbak Ririn atas pencapaiannya. Kalau boleh tahu apa sih kunci keberhasilannya Mbak, sehingga bisa aplikasinya ini bukan hanya sebagai pajangan saja, tapi bisa motivasi kita. Kuncinya tadi ya, kalau Iya, kuncinya Mbak. itu sebenarnya ada 2. Yang pertama ada komitmen pimpinan. Jadi pimpinan itu nggak cuma nyuruh-nyuruh aja. Jadi di sini pimpinan juga berkontribusi, memberikan contoh bagaimana itu tentang WhatsApp digital tadi ya. Terus yang kedua ada integrasi data. Jadi saling terhubung nih antara instansi kami sama instansi yang lain. Jadi kalau misalnya ada nih instansi atau unit-unit yang mau minta search data kami, itu boleh banget. Oke Mbak, kalau boleh bertanya lagi, mungkin saya menarik ini tentang apa yang Mbak bahas sih. Oke, sebagai untuk bahan pembelajaran teman-teman di unit lain, gimana cara memperluas sistem kayak yang Mbak lakukan di instansi mereka? Cara memperluasnya ya? Kalau cara Ya. memperluasnya menurut Mbak sih, pertama jangan mulai dari nol. Kan kalau kita mau memperluas ya, gunakan sistem yang udah ada aja, terus dikolaborasikan nih sama sistem-sistem yang lain. Terus yang selanjutnya itu kita buang sih ego sektoral kita yang cuma pengen di instansi kita aja, kita harus buang. Kita harus terintegrasi tadi ya. Terus kalau seperti Mbak jelaskan tadi, kalau ada instansi atau unit lain yang mau meminta search kode kita, boleh ya. Jadi kita open search buat semua internal pemerintah. Oke, terima kasih Mbak Ririn atas perbincangannya. Semoga untuk instansi-instansi lain atau teman-teman lain bisa lebih untuk seperti instansi Mbak, mungkin bisa belajar ke instansi Mbak dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Andri mengenai budaya integritas. Oke Bapak Andri, saya akan bertanya dengan Bapak. Saya dengar Bapak berhasil membangun unit kerja yang bersih banget.
di lingkungan yang basah banget. Gimana ceritanya itu ya Pak? Eh, Sebenarnya itu bisa dibilang simple tapi juga berat, Pak. Kenapa gitu? Kita harus nerapin yang namanya whistleblowing sistem internal yang benar-benar dijaga kerahasiaannya gitu. Jadi setiap ada indikasi gratifikasi, sekecil apapun itu wajib lapor dan ada reward bagi mereka-mereka yang jujur gitu, Pak. Jadi kita lebih familiar nyebut ini sebagai budaya malu gitu. Oke Bapak, bagaimana apa kunci sukses yang Bapak lakukan hingga bisa sekarang ini? Sebenarnya kunci utamanya itu yaitu konsistensi, Pak. Aturan nggak cuma buat bawahan, tapi atasan juga diaudit. Transparansi adalah obat terbaik untuk mengatasi yang namanya korupsi, Pak. Mohon maaf izin memotong, izin bertanya ya Pak Andrea. Gimana sih cara Silakan, Pak. untuk nularin budaya bersih ini ke unit-unit lain yang udah terlanjur kayak kurang sehat gitu? Sebenarnya bisa dimulai dari agen perubahan, Mbak, atau yang namanya change agent. Kita bisa ngirim orang-orang terbaik dari unit yang udah bagus ke unit lah yang bermasalah. Jangan kasih modal teori doang gitu, tapi kita harus menunjukkan bahwasanya bekerja dengan integritas itu bikin hidup lebih tenang dan karir lebih berkah, Mbak. Oke, terima kasih Bapak Andri. Semoga dengan Ya, sama Pak. teman-teman dan semuanya kita bisa belajar dari Bapak Andri hingga bisa memiliki budaya integritas yang bagus. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi 3, proyek mangkrak dan formalitas. Kita tarik napas dulu ya bersama Datuk. Lanjut kita dengan masuk ke bagian proyek mangkrak dan formalitas yang dibahas dengan Mbak Pelia. Oke Mbak, kita Ya, Pak masuk Fadil. kita masuk ke bagian yang sedikit panas ya Mbak ya. Mhm. Ada contoh best practice yang menurut Mbak jadi pelajaran yang berharga? Ada banget nih Pak, yaitu fenomena aplikasi musiman. Yaitu sebuah unit kerja bikin aplikasi mahal-mahal cuma buat ngejar penyerapan anggaran di akhir tahun. Setelah diluncurkan, aplikasi ini tidak dipakai, gak ada maintenance, dan akhirnya jadi sampah digital. Waduh, bahaya banget ya Mbak ya. Apa Ya, penyebab sedikit, Pak. apa penyebab kegagalannya? Penyebabnya yaitu perencanaan egosentris. Mereka buat aplikasi bukan buat nyelesain masalah, tapi buat nyelesain masalah anggaran yang nggak habis. Jadi nggak ada analisis kebutuhan sama sekali di sini. Oke Mbak, berarti dengan itu bagaimana cara kita biar nggak terulang lagi atau kejadian lagi Mbak ya? Nah, di sini harus ada semacam audit IT ya. Audit IT yang ketat sebelum anggaran turun. Kalau fungsinya sudah ada di aplikasi pusat atau unit kerja lain, dilarang bikin aplikasi serupa. Stop pemborosan uang rakyat cuma buat gengsi, inovasi palsu aja. Mungkin Oke. sekian Pak Fadil. Oke, terima kasih Mbak Pelia atas Ya, penjabaran tentang best practice proyek mangkrak dan formalitas. Semoga kita nggak sampai begitu ya Mbak ya. ya betul Pak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi 4 best practice, yaitu budaya ABS asal Bapak senang. Kita akan melanjutkan budaya ABS ini dengan narasumber yaitu Mbak Erlin. Halo Mbak Erlin. Halo Pak Fadil, Oke, sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya Mbak ya. Katanya Mbak punya cerita soal best practice di sisi manajemen SDM atau kepemimpinan. Boleh diceritain dong Mbak? Wah iya, mengenai hal
ABS atau Asal Bapak Senang ini dalam pelaporan kinerja ada unit yang secara data hijau semua atau laporannya 100% sukses, tapi di lapangan kenyataannya nol besar. Data dimanipulasi supaya atasan dapat poin yang bagus. Gitu. Kok bisa separah itu ya Mbak? Boleh jelasin Mbak? Iya, karena penyebabnya adalah lingkungan yang toksik. Atasan nggak mau dengar berita buruk kalau ada staf lapor masalah malah dimarahin atau dianggap nggak kompeten. Akhirnya semua orang memilih untuk diam atau berbohong. Seperti itu Pak Fadil. Izin bertanya sedikit Mbak. Jadi kira-kira cara mencegahnya itu gimana ya Mbak? Kan bahaya banget kalau data negara kita palsu semua gitu. Iya benar, kalau untuk cara pencegahannya itu kita menggunakan sistem cross check data. Jangan semua percaya laporan internal. Gunakan mystery shopper atau survei pihak ketiga langsung ke masyarakat. Dan yang terpenting, pemimpin harus punya grow mindset. Kalau ada masalah itu bukan buat diselesaikan, bukan untuk ditutupin. Begitu Pak Andre. Oke, terima kasih Mbak. Bermanfaat semua ya kepada narasumber dan teman-teman yang menonton podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Mbak Ririn dengan Pak Andri sebagai good practice-nya mengajarkan kita semua untuk lebih mengedepankan tentang Smart ASN. Yang kedua, ya, terima kasih juga kepada Mbak Belia dengan Mbak Erlin ya dan budaya ABK. Good governance itu bukan cuma soal sistem, tapi soal orang-orang yang ada di dalamnya. Saya, Fadil, dan tim izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.